Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 163, menuju ke kota Arteria. Aku bilang, berhenti! Angel sekali lagi berteriak, kali ini terlihat jelas dia sudah marah. Jenny langsung menutup mulutnya, Valentino juga tidak mengatakan apapun. Wanita yang kamu marah itu adalah aku! Angel memelototi Jenny dengan sangat marah, setelah itu dia lanjut menjelaskan. Apa? Jenny dalam sekejap terdiam, dia bertanya dengan terkejut. Aku bilang wanita yang kamu marahin itu adalah aku. Aku adalah wanita yang minum bir bersama Valentino di bar. Kalau tidak salah, bar yang kamu bilang itu di bar jazz, kan? Angel menanyakan dengan ekspresi amarah. Lagi pula tadi Jenny memarahinya wanita murahan. Semua wanita akan tidak senang kalau dikatakan seperti ini. Iya, di bar jazz. Jenny menjawab dengan terkejut. Benar. Aku adalah wanita yang minum bir bersama Valentino. Wanita yang terakhir dibawa pergi juga adalah aku. Angel menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka terjadi kesalahpahaman seperti ini. Suasana seketika menjadi sangat hening. Mereka bertiga tidak ada yang bersuara lagi. Setelah Angel mengatakannya, Jenny langsung tertegun. Dia melihat ke arah Valentino, lalu melihat Angel dengan kebingungan. Valentino malah duduk minum teh dengan tenang seakan-akan masalah ini tidak berhubungan dengannya. Kamu bilang Valentino membawamu ke bar jazz, lalu membuat anak orang kaya mabuk. Terakhir dia membawamu pulang dengan sombong. Jenny bertanya dengan suara yang rendah. Ya, itu aku. Angel menggelengkan kepala. Kali ini Jenny sudah kehabisan kata-kata. Sebelumnya Valentino memberitahu dia kalau Angel tahu masalah ini. Saat itu, Jenny masih merasa kalau Valentino membohonginya dengan tujuan agar dia tidak memberitahu Angel. Sekarang kelihatannya Valentino tidak berbohong sama sekali. Semua yang dikatakannya adalah fakta. Valentino dan Angel tahu masalah ini. Hanya dia sendiri yang tidak tahu. Bahkan dengan polos mengadu kepada Angel. Semakin dipikir, Jenny merasa semakin malu dan canggung. Ini. Jenny tidak tahu harus berkata apa. Sudahlah, masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Ini hanya salah paham. Angel pun berkata sambil menghela napas. Kalian awalnya sudah tahu masalah ini. Kalian hanya tahu yang menindasku. Jenny dengan marah menghentakkan kakinya, lalu membalikkan badan kembali ke dalam kamar. Dia menggunakan cara ini untuk menyembunyikan rasa malunya. Valentino menggelengkan kepala, Angel juga kehabisan kata-kata. Mereka tidak tahu kalau masalah minum bir dengan Rain menimbulkan cerita dewa minum. Ada apa dengan Jenny? Apa malam ini terjadi sesuatu? Angel bertanya. Valentino menjelaskan secara singkat, tapi dia tidak menceritakan masalah tentang dirinya. Jenny masih kecil, terkadang dia sedikit keterlaluan. Kamu lebih sabar dengannya saja. Ucap Angel. Tidak apa-apa, adikmu adalah adikku. Ucap Valentino. Cih, siapa yang bilang? Aku belum mengakuinya. Angel memalingkan pandangannya dari Valentino. Kamu akan mengakuinya. Ucap Valentino sambil tersenyum. Angel tidak mempermasalahkan topik ini. Dia lanjut berkata. Kasihan sekali dirimu tidur di sini. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangan sambil bertanya. Temanku ingin beli rumah di kota Neo. Menurutmu rumah di daerah mana yang bagus? Beli rumah? Angel menjadi semangat lalu bertanya. Tergantung kemampuan temanmu, rumah yang beda punya harga yang berbeda. Temanku bilang tidak peduli dengan harganya, dia hanya ingin mencari tempat tinggal yang nyaman. Jawab Valentino. Kalau begitu, menurutku perumahan di Jing Oriental lumayan bagus. Di sana tidak hanya ada daerah perumahan, bahkan ada villa. Tempat itu dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan. Terhadap lingkungannya, di sana ada sebuah sungai, bahkan tidak jauh dari Gunung Cloud. Jadi sangat cocok untuk dihuni. Angel menceritakan dengan jelas, seakan-akan dia sangat mengenal perumahan di Jing Oriental. Ini cocok dengan maksud Valentino. Angel merekomendasi tempat ini, berarti dia paling menyukai tempat ini. Karena dia menyukainya, maka Valentino akan memberikannya. Perumahan di Jing Oriental,
Sepertinya ini saatnya ke sana. Setelah aku pulih, aku akan memberikanmu pekerjaan di grup Kusuma, atau kamu juga boleh pergi ke tempat yang kamu inginkan. Kita bersama-sama bekerja dan ganti rumah. Rumah ini sedikit kecil. Angel mengatakan dengan suara yang kecil. Apa kita akan bersama-sama membangun sebuah rumah? Valentino mengatakan dengan nada canda. Kamu? Angel tertegun, kemudian wajahnya menjadi merah meruna sambil menghentakkan kakinya balik ke kamar. Keesokan harinya, Valentino mencari Hendrik, mereka bersama-sama menuju zona pengembangan kota Arteria. Ada banyak petinggi perusahaan yang mengikuti mereka dari belakang. Sejak zona pengembangan kota Arteria dimulai, Valentino belum pernah ke sana sama sekali. Ini membuatnya merasa bersalah. Namun, Hendrik tentu saja tidak berani menyalahkan Valentino, karena lahan kota Arteria begitu besar dan punya penanggung jawab di setiap tempat. Kalau Valentino harus datang ke setiap tempat, maka dia akan sangat kelelahan. Valentino merekrut mereka bukanlah untuk mempersulit hidupnya, tetapi untuk mencari ketenangan. Sekarang Valentino yang turun tangan sendiri, malah membuat Hendrik merasa bersalah. Tuan Valentino, kamu begitu sibuk, tapi masih perlu ke kota Arteria. Aku merasa bersalah, ucap Hendrik. Pak Hendrik, kamu terlalu sungkan. Kamu kenal sifatku, jadi tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Valentino melambaikan tangannya. Baik. Hendrik diam sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Dia memang mengenal sifat Valentino. Walaupun Valentino orang yang sangat kaya, anak kandung dari keluarga Wijaya Kota Miracle, tapi dia sama sekali tidak pernah menyombongkan dirinya. Tidak hanya sekarang, dulu sebelum Valentino diusir dari keluarga Wijaya, dia juga sama sekali tidak pernah pamer. Beberapa anak keluarga Wijaya lainnya malah sangat sombong terhadap pelayan dan lainnya. Namun, Valentino tidak pernah begitu. Dia selalu memperlakukan semua bawahan keluarga Wijaya dengan sangat sopan. Dia sangat sopan terhadap yang lebih tua maupun sebaya. Dia tidak pernah berebutan apapun, bahkan tidak pernah menggunakan statusnya menindas orang. Meskipun begitu, Valentino tetap saja tidak disukai oleh mereka. Terakhir dia terpaksa meninggalkan tempat itu. Ada banyak bawahan keluarga Wijaya yang sangat menyayangi Valentino. Di saat Valentino meninggalkan rumah itu, ada banyak pelayan yang meneteskan air mata. Namun, mereka tidak berdaya dan tidak bisa mengubah apapun. Sebagai bawahan keluarga Wijaya, mereka tidak bisa memutuskan sesuatu dengan sesuka hati. Jadi, mereka hanya bisa menahan kesedihan mereka dan menyimpan sosok tuan muda mereka di dalam hati. Inilah sebabnya, saat Hendrik mencari bantuan untuk Valentino, langsung ada banyak orang yang mau bergabung, bahkan sangat menjaga rahasia ini. Waktu sudah lama berlalu, anggota keluarga Wijaya masih belum menyadari apapun. Bab 164, Pekerja berhenti bekerja. Hendrik tidak tahu hal yang dilakukannya benar atau salah. Mungkin saja jika hal ini diketahui keluarga Wijaya, mereka akan mengatakan bahwa dia parasit. Akan tetapi, semua ini Hendrik lakukan demi tuan muda Valentino. Walau dia akan dikritik orang di belakang, dia juga tidak peduli. Apa yang telah terjadi di kota Arteria? Tanya Valentino dengan suara rendah. Karena Valentino akan menyelesaikan masalah ini, maka dia harus terlebih dahulu mengerti apa yang terjadi, baru kemudian memutuskan cara untuk menghadapinya. Hal itu terjadi karena masalah upah pekerja. Hal ini pun kemudian semakin menjadi besar, tuan muda Valentino. Sekarang mereka langsung berhenti bekerja, situasinya sangat serius. Jawab Hendrik sambil menghela napas. Apa maksudnya? Upah? Valentino sedikit bingung, dilihat dari seluruh kota Neo, upah pekerja zona pengembangan kota Arteria pasti tertinggi. Valentino percaya terhadap itu. Valentino pernah berkata dengan Hendrik bahwa pekerja adalah orang yang paling susah, mereka juga merupakan pondasi dari zona pengembangan. Tanpa pekerja yang menyusun satu persatu bata, dari mana datangnya gedung-gedung bertingkat? Harus diketahui, pembangunan gedung-gedung bertingkat itu dilakukan oleh pekerja tingkat dasar dengan sedikit demi sedikit. Maka dari itu, upah pekerja zona pengembangan kota Arteria yang Valentino berikan 2 kali lipat lebih banyak dari tim pembangunan lainnya. Fasilitas yang disediakan juga sangat baik. Makan dan akomodasi semuanya tersedia. Namun, Valentino tidak menyangka hal ini akan bermasalah. Akhir-akhir ini aku sibuk dalam mengurus urusan grup Kingston dan tidak pergi ke zona pengembangan kota Arteria, tapi aku dengar, di sana timbul banyak masalah. Lalu, aku bertanya dengan orang yang bertanggung jawab di sana, namun orang itu pun tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya berkata tidak ada apa-apa. Aku rasa ada sesuatu yang aneh. Satu orang bisa berbohong, tapi tidak mungkin semuanya ikut berbohong.
Jelas Hendrik pada Valentino. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia mengangguk-angguk kepalanya. Pekerja pasti tidak ada masalah, mereka semua adalah orang-orang yang keluar mencari nafkah untuk keluarga. Bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak pikiran? Masalahnya pasti terdapat pada orang yang bertanggung jawab di sana. Kita pergi dulu ke sana untuk melihat keadaannya. Setelah Valentino selesai berkata, dia pun memejamkan matanya dan beristirahat. Hendrik menganggukkan kepalanya dan tidak berkata-kata lagi. Pada saat ini, zona pengembangan kota Arteria. Zona pengembangan kota Arteria yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Kota Arteria yang dulu adalah tanah tandus. Tidak berlebihan jika dikatakan sebagai tempat yang terbengkalai. Tempat ini juga ditumbuhi banyak rumput-rumput liar. Tidak berpenghuni dan terpencil. Namun sekarang sudah berbeda, setelah Maple Rain Real Estate membeli tanah ini. Mereka pun langsung membangunnya. Banyak fasilitas modern yang memasuki zona pengembangan kota Arteria. Tempat ini pun menjadi ramai. Dilihat dari atas langit, seluruh zona pengembangan kota Arteria terlihat sangat sibuk. Terlebih lagi pondasi di beberapa tempat sudah selesai dibuat, proyeknya sungguh sangat cepat. Melihat ke bawah, tampak seperti ada sebuah garis pemisah di antara kota Neo dan zona pengembangan kota Arteria. Sebelah selatan garis pemisah adalah kota Neo yang makmur. Sedangkan sebelah utara garis pemisah adalah zona pengembangan kota Arteria yang sedang memulai konstruksi. Maple Rain Real Estate terletak di depan departemen proyek zona pengembangan. Sejumlah pekerja berkumpul di sini, raut wajah mereka penuh dengan amarah. Kebanyakan dari mereka adalah orang paruh baya berusia 40-an ke atas. Mereka mengenakan topi pengaman di kepala, ekspresi muka terlihat sangat marah. Bos yang tidak bermoral, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Seseorang yang berpenampilan seperti mandor berteriak keras. Pekerja lainnya juga ikut berteriak keras. Suasana penuh dengan keributan, kerumunan itu juga lebih dari ratusan orang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian kemeja putih berjalan keluar dari departemen proyek dan melihat orang-orang itu dengan mengernyitkan keningnya. Kalian tidak pergi bekerja, untuk apa berteriak di sini? Pemuda berkemeja putih itu berkata dengan tidak sabar. Kalian belum melakukan apa yang sudah kalian janjikan pada kami sebelumnya. Mengapa kami harus bekerja padamu? Teriak pria yang berkulit gelap. Benar. Kalian pun tidak bisa melakukan hal yang sudah dijanjikan, hanya bisa omong kosong saja. Apa kalian menganggap kami orang bodoh? Pemuda berkemeja putih itu pun berkata dengan tidak sabar. Janji apa yang tidak kami lakukan? Perjanjian akan dapat makan dan tempat tinggal. Setiap hari makanan kami akan mengikuti resep dengan ketat. Setidaknya kami dapat makan daging 3 kali seminggu. Alhasil, apakah kami sudah mendapatkannya? Baik, hal ini tidak kami permasalahkan terlebih dahulu. Kami semua adalah pekerja tingkat dasar, boleh tidak menghiraukan makan dan tempat tinggal. Namun, kenapa uang hasil jerih payah kami juga tidak diberikan pada kami? Kalian bilang masa proyek sangat ketat, lalu menyuruh kami untuk lembur. Kalian tidak hanya tidak memberi kami upah lembur, masih ingin mengurangi setengah dari upah dasar kami. Sebelumnya kami sudah memastikan jumlah upahnya, kalian bahkan tidak membayarkan setengahnya. Apa kalian sudah menepati janji kalian? Seketika banyak pekerja berteriak dengan keras. Pemuda berkemeja putih pun tidak bisa berkata apa-apa, tapi masih menjawab dengan tegas. Upah yang sudah dijanjikan pasti tidak akan kurang sepeser pun. Sekarang keuangan perusahaan sedikit bermasalah, tunggu sampai biaya proyek sudah diturunkan, kami pasti akan membayarkan seluruh upah kalian. Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali, kami tidak akan percaya denganmu lagi. Siapa yang rela melakukan pekerjaan yang berat ini kalau bukan untuk menghidupi keluarga? Kamu terus-menerus menunda upah kami. Di mana hati nuranimu? Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Pemuda berkemeja putih pun mengernyitkan keningnya semakin kuat, lalu berbalik masuk ke departemen proyek. Di dalam ruangan, di depan meja pria paruh baya terdapat 4 hidangan lauk dan 1 sup. Di sampingnya masih terdapat sebotol arak putih. Pria itu sedang makan dengan santai. Manajer Simon, pekerja datang mencari masalah lagi di luar. Lapor pemuda berkemeja putih. Simon Madira tidak panik setelah mendengar itu. Dia malah meminum seteguk arak dan berkata, pekerja keras kepala. Apa kita akan mengurangi upahnya? Aku takut hal ini akan diperbesarkan. Sampai saat itu, jika diketahui oleh perusahaan, mereka pasti akan datang ke sini untuk memeriksa kondisi lapangan. Pemuda berkemeja putih itu sedikit khawatir. Simon pun tercengang, raut mukanya menjadi lebih serius. Cepat bubarkan mereka. Betapa buruk pengaruhnya jika mereka berkumpul di sini. Katakan pada mereka, jika mereka berteriak lagi, maka jangan harap mereka bisa mendapatkan uang sepeser pun. Simon marah hingga menggebrak meja.
Baik. Pemuda berkemeja putih itu menjawab dan berbalik keluar lagi. Melihat pemuda berkemeja putih keluar sendirian, para pekerja pun kecewa. Mana manajer Simon? Kamu ingin bertemu dengannya? Kemarin saat dia datang menjadi penanggung jawab, dia memberi kami banyak perjanjian. Sekarang mana orangnya? Semuanya diam! Teriak pemuda berkemeja putih. Aku bilang pada kalian, manajer Simon sudah bilang bahwa sebaiknya kalian bubar dan kembali bekerja. Kalau tidak, kalian jangan harap bisa mendapatkan uang sepeser pun. Kalau di antara kalian ada yang tidak setuju, silakan sampaikan. Kita akan lihat apa kalian yang lebih hebat atau Maple Rain Real Estate. Para pekerja pun semakin marah setelah mendengar ucapan dari pemuda berkemeja putih. Jelas-jelas Maple Rain Real Estate adalah penipu. Mengingat uang hasil jerih payah yang tidak bisa mereka dapatkan setelah berusaha keras, kebanyakan dari mereka tidak tahan dan mengepalkan tangannya. Hei MPH, kenapa? Masih ingin memukulku? Pemuda berkemeja putih tersenyum dingin. Kalau kalian memukulku, aku akan membuat kalian tahu seberapa mahal pukulan ini. Pada saat itu, jangankan mendapatkan upah, kalian bahkan harus mengeluarkan uang lagi, mengerti? Setelah mendengar perkataan pemuda itu, mereka pun melepaskan kepalan tangan mereka. Benar, sekarang adalah masyarakat federal, mereka hanyalah rakyat tingkat dasar. Terdapat banyak hal yang tidak bisa mereka lawan. Aku mohon. Istriku sedang menginap di rumah sakit. Kalau hari ini aku tidak bisa membayar biaya pengobatannya, dia akan diusir keluar. Aku mohon, bantulah aku. Seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak dengan sedih dan langsung terduduk di tanah. Dia terlihat sangat tidak berdaya.